Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dimanapun berada, Bapak Ibu yang berbahagia, semoga sehat selalu dan terus mengikuti channel saya Junaidi Media. Nah, kali ini Bapak Ibu saya akan ngevlog tentang jalan-jalan yang ada di Kabupaten Rokan Hilir, khususnya jalan yang ada di pusat kota maupun di pusat pemerintahan yang ada di Rokan Hilir. Nah, bagi Bapak Ibu yang berada di luar kota ataupun bagi Bapak Ibu masyarakat Rokan Hilir yang merantau keluar daerah dan rindu kampung halaman, nanti bisa melihat channel YouTube saya ini. Ibu nanti bisa melihat bagaimana kondisi jalan yang ada di Kota Bagan Sipapi ini, dan itu salah satu bagaimana rindu Bapak Ibu akan kampung halaman bisa terobati dengan melihat channel YouTube saya ini. Tentu oleh karena itu saya mohon dukungan Bapak Ibu nih. Mohon dukungan Bapak Ibu agar terus membantu saya untuk like, komen, share, dan subscribe channel YouTube saya yang bernama Junaidi Media. Dengan Ibu membantu saya, tentu saya akan lebih bersemangat lagi untuk membuatkan konten-konten yang lebih menarik lagi tentang apapun itu, pendidikan, budaya, kemudian pembangunan dan konten-konten yang lainnya yang tentu memberikan unsur-unsur yang edukasi buat Bapak Ibu semuanya. Demikian Ibu, ikuti channel saya terus untuk bagaimana kita melihat Kota Bagan Sipapi saat ini. Ikuti terus Bapak Ibu. Semoga ini bermanfaat. Oke guys, kita akan berbelok nih di Bundaran Gong. Bundaran Gong menuju kita memasuki Kota Bagan Siapi-api. Ini dia jalan kita akan sudah kita akan memasuki Kota Bagan Sipapi. Sebelah kanan saya itu ada tumpu ikan ya, tumpu ikan. Nah, kita sudah masuk jalan kecamatan lagi nih. Jalan kecamatan ini masih dalam kawasan perkantoran Batu Enam. Kawasan perkantoran ini jalannya 2 jalur. Ini dibuat jalan 2 jalur ini pemerintah berupaya untuk bagaimana bisa mengurai kemacetan, ya kan? Ini salah satunya. Ini jalannya cukup, ini di rigid ya. Ini modelnya sistem rigid dan dia tahannya lebih lama. Nah, sebelah kanan saya itu ada juga hutan kota. Nah, hutan kota ini juga menjadi ikon baru nih Rokan Hilir, ya kan? Di sini hutan kota ini banyak para pengunjung, banyak para masyarakat datang berkunjung membawa keluarga bersantai-santai di dalam, ya kan? Berbagai sarana sudah disiapkan oleh pemerintah dalam upaya memberikan ajang pariwisata kepada masyarakat. Terus kita tetap menelusuri jalan kecamatan ini ya, jalan kecamatan. Nah, ini jalan kecamatan. Oke.
Ini guys, kita akan memasuki kota Bagan Si Api-Api. Hingga Bagan Si Api itu memang terkenal dulu ya. Ada juga dalam sebuah album yang dibuat oleh musisi-musisi Rohil dengan lagu Rokan Hile sudah terkenang dari dulu menjadi sebutan, walonyo lebar, toluknya dalam, di situ tompe ikan bosang. Oi abang yang lama, oi mantau, copelah balik, jongoklah kami kong. Uang yang jauh lai di konang, apalah pulau kami menanti, aso tak sabar ingin di hati bersama semula. Rokan Hile Bagan Si Api-Api, kota nelayan, kota kenangan, hasil melimpah laut dan dae, ini aman makmur selamanya. Oi abang yang lama, oi mantau, copelah balik, jongoklah kami ko. Itu Bapak Ibu, bait-bait ataupun lirik lagu yang dinyanyikan oleh abang da kita Beben Sami. Beliau cukup vokal kalau menyanyikan tembang-tembang lagu Melayu daerah. Pengarangnya adalah Bapak almarhum Haji Misra Rais, yang waktu itu beliaulah yang memberikan tunjuk aja, memimpin kami, mengarahkan kami, menyanyikan pertama sekali lagu himne dan mars Rokan Hilir. Saya adalah pelaku sejarahnya menyanyikan lagu dan mars Rokan Hilir itu. Di zaman beliau masih hidup Bapak Haji Misra Rais. Dan itu tadi saya katakan lagu mars dan himne Rokan Hilir itu satu-satunya pemekaran kabupaten tahun 1999. Rokan Hilir lah yang memiliki lagu mars dan himne Rokan Hilir dari kabupaten yang lain. Nah, ini Bapak Ibu, itu hanya sekilas informasi untuk kita ketahui bersama. Nanti saya akan ngeplok yang lain lagi. Nah, ini kebetulan ya, saya sedang lewat ini, kebetulan ada acara pesta nih guys ya. Ada acara pesta dan sedikit macet jalan ini ya, karena sudah menjadi kebiasaan kita lah, masyarakat kita di Bagan ini kalau ada pesta keluarga ya kan, kita akan memakai sedikit bahu jalan ataupun badan jalan, karena memang rata-rata rumah kita di sini dekat-dekat dengan jalan ya. Kita dulu memang tidak tahu bahwasanya jalan ini akan dibesarkan, maka kita membuat rumah dekat dengan jalan. Nah, ini jalan kecamatan ya, jalan kecamatan. Di sebelah kanan saya ini ada terminal. Nah, ini dulu waktu ikan masih banyak itu terminalnya cukup aktif. Tapi sekarang memang aktif, tapi mobilitas angkut barangnya berkurang ya. Dan mungkin diganti dengan barang angkut yang lainnya. Kalau dulu ikan terkenal. Nah, Bapak Ibu, kita masih berada di jalan kecamatan ini. Jalan kecamatan ini masuk dalam wilayah Kecamatan Bangko, Kelurahan Bagan Punah ini ya.
sebelah kanan tadi ada Masjid Jami namanya, yang dibangun pada zamannya Bu Mega itu. Nah, kita sudah masuk nih Jalan Pahlawan Bagan Sepapi yang saya katakan tadi. Ini jalan ini memang jalan protokol yang selalu dipadati oleh para pengendara. Nih, kita bisa dah mulai melihat nih. Ini belum begitu ramai ya. Begitu ramai ini ya. Ya guys, ini Jalan Pahlawan tadi ya. Nih, jalan inilah yang selalu ramai dikunjungi oleh masyarakat. Oke, kita berhenti dulu. Kita tidak bisa serta-merta langsung karena ada mobil lewat di depannya. Ya, kita harus mengalah dulu. Dan lanjut kita lagi, kita lanjutkan perjalanan. Oke, baik, inilah Jalan Pahlawan ini memang perlu kehati-hatian kita ya, tetap waspada. Oke, nah ini kita tetap waspada. Ini jalannya apa ini, ramai pengendara ya. Oke, tengoklah. Nih, kita masih Jalan Pahlawan, kita masih melintasi di Jalan Pahlawan ya guys ya. Ini dia, oke, ini ini sebelah kirinya ini ada masjid warna hijau nih ya, dengan kubah emasnya. Itu Masjid Raya Al-Ihsan, Masjid Raya Al-Ihsan. Nah, kita akan memasuki kota Bagan Sepapi ini guys ya. Ini sebelah kiri kita sudah mulai masuk nih. Oke, baik, kita akan belok ke kiri. Wow, ini dia, kita sudah mulai masuk ke kota Bagan Sepapi. Kami doakan semoga Bapak Ibu, para netizen semua sehat selalu dan lancar melaksanakan rutinitas sehari-hari. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, kita akan melihat suasana kota Bagan Sepapi, dan saat ini saya sudah berada di depan rumah sakit umum atau tepatnya di Jalan Pahlawan. Nah, Jalan Pahlawan ini merupakan jalan protokolnya Bagan Sepapi. Nah, kita akan belok kiri terlebih dahulu
kita akan pertama kita akan menemui ketika kota Bagan Sepapi ini, kita akan menemui nantinya sebelah kiri saya ini Rumah Sakit Umum Dr. Pratomo Bagan Sepapi. Kemudian nanti ke depan lagi kita sebelah kiri ini ada mobil kuning, itu rumah kepolisian ya zaman itu, dan sampai saat ini masih eksis dan sekarang ditempati oleh para personel anggota kepolisian Resor Bangko. Nah, kita akan belok kanan nih guys ya. Kita sudah mulai memasuki kota Bagan Sepapi, dan sebelah kanan saya ini merupakan mes Pemda nih guys ya. Dan kita bisa melihat ada bangunan yang menjulang tinggi, itu adalah kantor BPKAD yang dulunya kantor Bupati Rokan Hilir, dan saat ini kantor Bupati Rohil sudah pindah di kawasan perkantoran Batu Enam. Nah, ini ada yang ada kubah, itu adalah kantor Dekranasda. Nah, kantor Dekranasda Rokan Hilir. Kemudian kita terus menuju ke Jalan Aman. Nah, ini Jalan Aman guys. Inilah suasana kota Bagan Sepapi kalau pagi hari ataupun menjelang tengah hari memang kondisinya agak sunyi ya guys ya. Tapi nanti apabila pagi dan sore hari itu ramai, dikunjungi berbagai kalangan ya, mulai dari ngantar anak, kemudian aktivitas JJS masyarakatnya, kemudian dengan aktivitas yang lain. Sekarang kita masuk di Jalan Aman nih guys. Ini Jalan Aman, dan kita masih melihat suasana yang agak sunyi karena ini sudah, kenapa ini sunyi, karena ini kondisinya lagi tengah hari ya, menghadapi tengah hari, maka agak sunyi sedikit. Yang paling kita lihat salah satu. Nah, ini jalan apa namanya, saya kurang paham juga nih. Ini arah jalan menuju Jalan Pasar Pelita. Nah, kita bisa melihat nih sebelah kanan lagi, ini kita masuk di kawasan jualan nih. Apabila sore hari ini padat penduduk nih, padat berlalu lintas apabila sore hari, karena aktivitas berjualan itu dimulai pada ramainya di sore hari. Nah, ini guys ya, ini jalannya. Terus kita ke depan lagi, kita akan ketemu dengan hotel ya, hotel yang memang sudah lama nih. Sebelah kanan, nah itu sebelah kanan itu Kades Bagan, yang sebelah kiri itu Hotel Bagan. Nah, ini yang ada tower itu adalah Tower Telkom Bagan Sepapi ya guys ya. Nah, terus kita lanjut, kita akan menelusuri suasana kota Bagan ini guys ya. Nah, saya akan belok lagi ke Jalan Merdeka. Jalan Merdeka, kita mengarah kantor dinas BPKAD yang sebelah kanan ini. Kemudian kita akan berhadapan dengan kantor DPM PTSP. Nah, ini kantor perizinan ya, kantor dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. Ini kita akan belok kiri nih guys. Ini ada sebelah kanan, ini adalah kantor DPRD lama X. Nah, ini kantor DPRD lama yang sekarang sudah dijadikan pujasera pergerakan daripada ekonomi UMKM kreatif ya. Ini di sini apabila malam ini banyak ditempati ataupun dikunjungi oleh masyarakat yang ingin bersantai dengan keluarga. Nah, sekarang ini kita sudah masuk kepada persimpangan Jalan Bahagia. Nah, kita akan belok kiri. Kita akan belok kiri ya guys ya. Kita akan belok kiri. Kemudian, sebentar. Kita dihadapkan dengan truk besar ya. Kita dihadapkan truk besar dan kita akan belok dulu.
Oke, kita akan belok dulu. Dan ini agak sedikit macet guys, karena di sebelah kanan ini adalah merupakan sarana pendidikan, yaitu perguruan Wahidin, dan inilah sekolah yang pertama sekali berdiri di Bagan Sipapi ya guys ya. Ini sebelah kanan tadi. Nah, vlog kali ini kita hanya melihat jalan-jalan ya guys ya. Kita tidak melihat objek sekolah dan lain sebagainya. Kita hanya fokus kepada jalan-jalan. Nah, ini jalan, masih jalan apa nih? Jalan Pahlawan. Ini jalan ini nanti kita ini menuju arah Pasar Datuk Rubiah. Nah, ini kita menuju Pasar Datuk Rubiah. Ini sebelah kiri ini kita akan memasuki Pasar Datuk Rubiah. Nah, kita coba masuk, apakah mobilisasi masyarakat banyak atau tidak, kita coba dulu. Kalau padat ya kita tidak bisa lewat, tapi kalau masih bisa dilewati ya alhamdulillah ya. Nah, ini kita sudah masuk nih area Pasar Datuk Rubiah. Ini apabila pagi ini macet sekali guys. Ini karena sudah jam 11-an ya, maka sudah mulai lengang ini. Nah, sebelah kanan ini adalah Pasar Datuk Rubiah guys. Sebelah kanan ini, dan inilah suasana masyarakat yang pada berjualan di pinggir jalan. Sebenarnya kalau kita lihat memang mengganggu sedikit ya dari tatanan kota kita, jadi kurang rapi ya. Oleh karena itu mungkin dibutuhkanlah kesadaran dari masyarakat kita mungkin yang ingin berjualan, ataupun penerapan tata kelola kota yang mungkin rapi diharapkan dari pemerintah untuk memberikan juga solusi yang terbaik bagi masyarakat, sehingga masyarakat senang untuk berjualan ya guys ya. Nah, sekarang kita belok ke kanan guys, belok ke kiri. Belok ke kiri, kita akan masuk ke arah jalan aman tadi ya. Ini kita mengarah ke kantor BPKAD. Dan kita perlu ketahui bersama, di sebelah kiri saya ini guys, di sebelah kiri saya ini ada kelenteng yang tertua di Bagan Sipapi, ini sebelah kiri ini guys ya. Dan kita terus jalan nih, di samping kiri saya juga ini ada bangunan tinggi warna oranye nih, ada Metodis. Ada Metodis. Nah, itu kantor Bupati lama tuh, kantor Bupati Rokan Hilir yang lama sekarang dijadikan kantor BPKAD Rohil ya. Jadi ya guys. Nah, sekarang kita masuk jalan protokol selanjutnya, itu Jalan Perwira. Nah, ini Jalan Perwira. Jalan Perwira ya guys ya. Nah, lagi-lagi sebelah kanan itu ada kantor pos, dan sebelah kiri ini ada kantor ataupun mes Pemda ya, mes Pemda. Dan di sebelah kiri saya ini ada Masjid Al Mukmin yang dulunya musola. Ini komplek perkantoran komplek kepolisian Resor Bangko ya. Nah, ini Jalan Perwira ini panjang ya, sampai nanti ke Bagan Hulu. Nah, kita akan coba ngesut arah ke Jalan Bagan Hulu ini, saya agak sedikit. Nanti kita berbelok di jalan jalan perniagaan. Nah, ini guys ya, ini Jalan Perwira masih panjang nih guys jalannya. Ini. Nah, sebelah kiri ini guys, sebelah kiri ini ada jalan menuju, kita bisa nanti motong jalan menuju arah ke ke Jalan Pahlawan. Nah, ini guys pemandangan yang asri ini guys ya, yang cukup baik. Jalannya pada mulus semua. Kita bisa melihat untuk khusus kota Bagan Sipapi ini jalannya sudah pada mulus semua, alhamdulillah. Ini berkat komitmen dari pemerintah, bagaimana tata kelola itu jalannya bagus, masyarakatnya juga senang untuk melewati. Tinggal lagi bagaimana infrastruktur di desa-desa itu kita maksimalkan lagi.
sebagai salah satu alternatif meningkatkan perekonomian masyarakat ya guys ya. Nah, di depan saya ini di sebelah kanan saya ini kantor BPKAD. Kantor BKSDM. Kalau dulunya BKD yang sudah kita lewati tadi guys ya. Nah, kita lanjut lagi. Jalan ini masih dalam kawasan Jalan Perwira ya guys ya. Jalan Perwira, Bagan Sipapi. Jadi bagi masyarakat Rokan Hilir yang berada di rantauan, yang berada di luar sana, atau belum sempat pulang ke Bagan Sipapi, Rokan Hilir, inilah kondisi terkini nih. Hari ini Senin tanggal 20 berapa nih hari ini? Tanggal 24 Januari ya. Tanggal 23 Januari 2022. Tanggal 24 Januari 2022. Nah, ini guys jalannya, Jalan Perwira. Kita lihat juga ada anak sekolah nih. Ya, masa pandemi, alhamdulillah tahun 2022 ini sudah mulai diberikan oleh pemerintah untuk anak sekolah ini masuk ya guys ya, masuk belajar dengan ketentuan tetap menerapkan protokol kesehatan. Nah, saat ini saya akan berbelok nih guys. Saya akan berbelok di jalan jalan pintas mengarah ke Jalan Perniagaan. Nah, ini kita akan menuju Jalan Perniagaan, ya kan? Ini sebentar lagi saya akan nyampe di Jalan Perniagaan. Oke guys ya, kita akan berhadapan dengan mobil takung. Nah, oke guys. Nah, ini dia jalannya. Kita sudah memasuki Jalan Perniagaan dan ini juga merupakan akses jalan menuju kota nih. Akses jalan menuju kota yang kondisi jalan juga sama, masih sunyi ya, masih sunyi karena sudah mengarah ke jam 12, aktivitas kurang begitu ramai ya, tapi ada sekitar satu mobil ataupun kendaraan roda 2, roda 4 lewat di sini. Nah, sebelah kanan ini juga ada orang ramai ini, ada menunggu anak-anaknya pulang sekolah karena di sini ada sekolah ya. Dan kita bisa melihat lagi Jalan Perniagaan ini. Nah, ini merupakan Jalan Perniagaan. Jalan Perniagaan menuju Kota Bagan Sipapi guys ya. Nah, sekali lagi bagi Bapak Ibu, saudara-saudara kita yang sudah lagi tidak tinggal di Bagan Sipapi ataupun merantau ke luar, bagi yang rindu dengan Bagan Sipapi, inilah kotaku, kotamu, kota kita semua. Kota Bagan Sipapi yang unik, yang kecil memang, tapi dia sudah memberikan kontribusi besar bagi negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu penghasil ikan terbesar di dunia setelah Kanada. Nah guys ya, ini kita bisa melihat nih ada lampu pernak-pernik dari masyarakat kita Tionghoa ini menyambut Imlek ya tahun 2022 ini. Ini kita bisa lihat lampu-lampunya sudah terpasang ya guys ya. Bak kata orang ini Hongkongnya Indonesia nih, Bagan Sipapi inilah. Kalau kita bisa lihat bila malam nanti lampu-lampu itu pada gemerlapan. Dan untuk kita ketahui bersama guys, kalau untuk kota Bagan Sipapi ini didominasi oleh masyarakat kita Tionghoa ya. Masyarakat kita Tionghoa lebih banyak menduduki kota Bagan Sipapi ini. Kalau masyarakat kita Melayu, masyarakat kita Jawa, Batak, Minang dan sebagainya itu biasanya berada di pemukiman yang lain.
Nah inilah guys, salah satu kota Bagan Sipapi guys ya. Ini kita sudah masuk di kotanya nih. Nah di sebelah kiri nanti guys kita akan menemukan jalan Sungai Garam. Jalan Sungai Garam itu sebelah kiri guys ya. Setelah mobil putih ini itu jalan Sungai Garam. Tetapi kita akan ngesut ke sana juga. Tetapi kita akan ngesut ini dulu. Sepanjang jalan perniagaan ini kita akan nanti tembus ke jalan ini bangunan lama guys, sebelah kiri ini. Bangunan lama, dan sebelah kirinya lagi itu setelah bangunan lama ini ada bangunan Pasar Pelita, merupakan pusat ekonomi rakyat ya, yang juga sudah lama digunakan oleh masyarakat untuk berjualan di sana. Dan apabila nanti Lebaran itu ramai sekali guys, dikunjungi oleh masyarakat untuk membeli peralatan Lebaran. Nah ini di sebelah kiri saya ini merupakan persimpangan jalan nelayan. Nah ini persimpangan jalan nelayan, persimpangan 4 namanya, persimpangan 4 jalan nelayan. Nah kita terus menuju ke sana itu kita akan menemukan Hotel Horizon. Nah, Hotel Horizon itu sebelah kiri yang ada plat oranye ya. Kemudian kita terus lagi ke depan, kita akan menuju Jalan Jambu ya. Nah persimpangan ini ada Dunia Foto nih. Ini juga cukup lama nih. Saya SD ini sudah ada nih Dunia Foto nih. Dan sekarang masih eksis, memberikan pelayanan cuci cetak foto dan lain sebagainya. Nah kita bisa melihat guys ya, jalan ini ya begitu mulus-tulus nih, dan kita senang, nyaman untuk melewatinya. Nah kita terus mengarah kepada jalan Jalan Jambu. Ini masih bagian dari jalan perniagaan. Kita menuju Jalan Jambu nih guys ya. Nah kita bisa lihat inilah perkampungan ataupun daerah masyarakat kita Tionghoa yang kita bisa melihat pernak-pernik jalannya ini cukup mulus. Di sebelah kanan itu ini ada Hotel Mulia guys ya. Kalau kegiatan bakar tongkang biasanya wah, hotel-hotel yang ada di Bagan Sipapi ini full membludak. Dan secara ekonomi masyarakat juga terbantu ya dengan banyaknya para pengunjung yang datang pelaksanaan bakar tongkang. Tapi di masa pandemi ini lebih kurang 2 tahun ya, kita sudah tidak lagi melaksanakan kegiatan bakar tongkang ini karena pertimbangan COVID-19 dan bagaimana kita cara untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 ini, maka bakar tongkang itu ditiadakan. Nah ini kita masih berada pada jalan perniagaan menuju Jalan Jambu guys ya. Jalan Jambu ya, kita bisa melihat kondisi terkini ya, pemandangan kota Bagan Sipapi dan sekitarnya cukup ramah, asri ya. Jalan-jalannya cukup bagus. Ini kita bisa melihat nih, nanti kita akan memasuki Jalan Jambu. Ini Jalan Jambu nih. Ini Jalan Jambu nih sampai ke sana ya guys ya. Coba kita dulu memasuki Jalan Jambu guys. Jalan Jambu ini sudah memasuki daerah perkampungan masyarakat kita Melayu dan masyarakat suku lainnya. Sini. Ada kucing sebelah tadi sampai terlanggar. Nah ini kita sudah memasuki Jalan Jambu guys ya. Nah tapi Jalan Jambu ini kalau kita terus ya, dia belum bisa masuk mobil, kita masih wanti-wanti ya karena jalannya kecil. Tapi jalan saat ini masih lebar ini, sudah lebar nih jalannya. Ini kita bisa lihat guys ya. Ini dia, jalannya sudah mulus-tulus nih. Oke, ini jembatan sudah bagus. Kemudian lagi terus kita ke ujung ya. Ke ujung ya, jalannya juga sudah bagus. Tetapi jalan ujung itu agak sedikit mengecil. Jalan ini yang besar, maka saya sampai di sini saja dan saya akan berbelok lagi arah ke kota ya guys ya. Berbelok lagi arah ke kota. Dan saya akan nusuk lagi arah ke jalan
Jalan Bintang Hilir ya kan. Nah ini nanti kita akan masuk ke Jalan Bintang Hilir. Ini dia. Nah, ini ya guys. Ini kita dari Jalan Jambu tadi menuju kota nih guys. Dari Jalan Jambu tadi menuju kota. Kalau lurus itu menuju kota. Kalau kita belok kiri ini kita menuju Jalan Bintang Hilir. Jangan lupa sign ya guys kalau kita belok. Nah, ini jalan menuju Bintang Hilir guys ya. Ini jalan menuju Bintang Hilir. Ini dia. Sebelah kiri nanti kita bisa melihat bangunan puskesmas yang cukup megah. Puskesmas Rawat Inap nih, yang dibangun oleh pemerintah pusat melalui dana DAK. Nah, kita coba berbelok sedikit, kita akan bisa melihat bangunan puskesmas ya. Nah, itu dia guys. Wow, mantap kan? Nah, itu dia guys. Kita ini jalan menuju ini nih. Jalan menuju ke Senaboy. Jalan menuju Kecamatan Sinaboy. Nah, ini nampaknya kelihatan mendung nih guys ya. Kelihatan mendung. Hampir tengah hari ini masyarakat sudah mulai menjemput anak-anaknya sekolah. Ini kita bisa lihat nih guys. Nah, ini jalan menuju Jalan Bintang. Ini masih di sekitaran Kota Bagasbasi guys ya. Kita akan belok, mencari tempat belok nih guys. Ini kalau kita perturutkan, ini jalan ini panjang nih. Jalan Bintang ini panjang, ini jalannya menuju arah ke Serusa, Parit Aman, Sungai Nyamuk, apalagi desa-desa yang lainnya. Pokoknya nanti nyampe lah kita di Kecamatan Sinaboy, ya kan? Kecamatan Sinaboy itu kecamatan yang paling ujung nih. Dari Kabupaten Rokan Hilir ini, nanti Kecamatan Sinaboy itu berbatasan dengan Dumai. Nah, berbatasan dia nanti dengan Dumai. Baik, ini guys kita akan melewati jembatan. Jembatan ini sebenarnya jembatan provinsi ini ya. Ini merupakan jalan provinsi yang ini sudah beberapa kali hancur dan dibangun lagi oleh pemerintah provinsi ini. Ini nampaknya baru dibangun lagi nih. Kemarin sempat beberapa kali diperbaiki rusak, dan ini diperbaiki lagi, dan alhamdulillah nampaknya sudah baik dan sudah bisa aktivitas itu lancar ya guys ya. Nah, ini merupakan jalan menuju ke Kecamatan Sinaboy. Dan nanti kita akan beloknya di mana guys? Ini dia guys. Jalannya cukup mulus-tulus ini guys. Pokoknya memberikan kenyamanan lah bagi masyarakat untuk berlalu lintas di sini. Baik, ternyata jalannya cukup panjang nih guys. Kita akan menemukan SPBU Jalan Bintang nih guys ya. Nah, SPBU ini saya beri nilai ini cukup bagus ya. Ada tempat WC-nya rapi, bersih ya kan. Dan halamannya luas ya kan. Ya, kalau kita mau ngisi minyak cukup recommended lah ini. Bisa kita nyaman untuk ngisi minyak. Saya lebih seringnya ngisi minyak di sini guys, di Jalan Bintang ini. Apa namanya SPBU-nya nih?
SPBU-nya nyaman, pokoknya nyaman lah. Kalau kita isi minyak di sini ya rekomendasi saya itu nyaman. Wow, di kiri kanan ada bunga-bunga guys, cantik. Kalaulah kita masyarakat mau kompak ya, tentu ada surat edaran dari pemerintah. Di halaman rumah itu kita buat semuanya berbunga-bunga ataupun ditanam tanaman yang bisa dikonsumsi ya guys ya. Nah, saya saat ini sedang berada nih, sebelah kanan ini ada SPBU. Nah, di sini saya akan belok. Kalau kita lanjut tadi, maka kita mengarah Senaboy. Ini SPBU ini. SPBU ini cukup bagus, dan ini SPBU yang saya sering ngisi minyak. Saya akan ngisi minyak dulu. Ngisi minyak nantilah ngisi minyaknya. Nah, inilah SPBU-nya bagus guys. SPBU-nya bagus sekali dan recommended sekali. Bersih ya guys ya, SPBU-nya bagus nih. 14289-137 kode Pertamina, kode dari Pertamina ini. Nah, kita keluar lagi guys dari SPBU Jalan Bintang ini. Kita menuju keluar nih guys ya, menuju keluar. Kita mengarah ke arah Kota Bagasbati lagi guys ya. Jadi sekali lagi, bagi masyarakat Rokan Hilir yang merasa rindu dengan kampung halamannya, bisalah tengok channel YouTube saya ya Bapak Ibu. Yang merindu kampung halaman bisa melihat dari channel YouTube saya ini, Junaidi Media. Kalau saya itu sebenarnya kampung saya itu adalah di Pedamaran, Kepenghuluan Pedamaran, Kecamatan Pekaitan, Kabupaten Rokan Hilir. Dan dikarenakan berbagai rutinitas saya di Bagan lebih banyak, maka saya berpindah tempat. Saat ini saya domisili saya itu di Kelurahan Bagan Barat, Kecamatan Bako. Saya sudah mulai memasuki jembatan provinsi tadi ya. Kecil memang, tapi sering rusak dan sering juga diperbaiki ya kan. Ya kalau memang udah kondisi seperti itu ya harus dibangun lah dengan dengan permanen beton ya, supaya lebih kuat lagi. Nah, ini jembatannya yang sering rusak, yang sering diperbaiki juga. Nah, terus lagi kita memasuki area Jalan Bintang. Nah, sebelah kiri ini guys ya, sebelah kiri ini ada namanya Pasar Bintang. Nah, Pasar Bintang. Pasar Bintang sebelah kiri. Sengaja tidak kita shoot, nanti ada di channel selanjutnya nanti yang dengan video-video selanjutnya. Pasar Bintang. Oleh karena itu guys, terus bantu channel saya agar subscribernya banyak, penontonnya banyak. Tentu saya lebih tambah bersemangat lagi untuk membuat konten-konten yang menarik ya guys ya. Nah, sebelah kirinya ini ada sekolah SDS Muhammadiyah sebelah kirinya guys ya. Sebelum kita memasuki Puskesmas ini, kita ketemu dulu dengan sekolah SD. Nah, lanjut guys, kita akan masuk kembali di jalan
jalan apa namanya, kita akan masuk nanti jalan perniagaan lagi ya, antara jalan perniagaan dan jalan Jambu ya. Kita antri dulu guys ya, karena ada mobil mau lewat, kita berhenti dulu sejenak. Maka kita dalam apa namanya, dalam berkendaraan ini kita harus ada tenggang rasa sedikit ya, ada tolak ulur, dan kita mesti banyak bersabar dalam kita berkendara. Jangan kita selalu menunjukkan arogansi kita selaku pengendara, bahwasanya kita pakai mobil gitu. Kalau kita biasanya itu muncul tuh tanpa kita sadari, memang kadang muncul dalam hati kita itu, kalau kita sudah pakai mobil itu kita merasa wah lah. Kalau kita biasanya kalau kita pakai mobil tuh guys, secara otomatis timbul egonya lebih tinggi daripada rasa empati kita, rasa simpati kita kepada pengendara-pengendara yang lain. Nah, oleh karena itu hilangkanlah rasa ego itu. Kalau kita berkendara ya harus penuh dengan kesadaran, dengan tertib lalu lintas, jangan saling mendahului, jangan saling menunjukkan hebat masing-masing ya, itu tidak boleh. Karena kita makhluk sosial, makhluk beradaptasi, makhluk yang saling ketergantungan satu sama lain. Maka kita hilangkanlah rasa ego yang ada dalam pribadi kita itu. Kalau kita timbulkan rasa ego dalam hati kita, maka kita tidak akan pernah mendapatkan ketenangan batin. Kita tidak akan pernah mendapatkan ketenangan diri. Ya, dengan bagaimana kita untuk bisa mendapatkan ketenangan diri, tentu kita harus saling legowo satu sama lain, saling memberikan rasa nyaman ke orang lain. Insya Allah kehidupan kita itu akan menjadi tenang, damai, nyaman, dan tentunya kita berharap kepada seluruh masyarakat, yuk sama-sama kita saling bersimpati, berempati, saling gotong royong, saling bersabar, saling ya pokoknya saling bantulah satu sama lain, sehingga kehidupan kita dalam kehidupan ini cukup aman, nyaman, dan damai. Nah baik guys, saya berceramah pula nih ya, baik itu hanya sebagai motivasi, sebagai renungan kita bersama, bagaimana kita saling membutuhkan satu sama lain dalam kehidupan ini. Baik guys, kita sudah masuk nih lagi arah kota Bagan Sipapi ya guys ya. Kita sudah masuk arah kota Bagan Sipapi. Kita akan coba belok ke arah Jalan Tecong. Arah Jalan Tecong ya. Jalan Tecong ini memang terkenal dulunya Jalan Tecong. Jalan Tecong ini terkenal. Nah ini udah mulai ramai guys, karena dah aktivitas para kendara sudah mulai ramai. Nah, ini kita Jalan Tecong, ini sebelah kanan itu fotonya guys ya. Ini Jalan Tecong, kita mengarah Jalan Tecong guys. Ini, nah ini ada bangunan lama itu, bangunan tinggi itu memang lama, memang sampai saat ini belum difungsikan. Apa sebanyak kita tak tahu. Nah, sebelah kiri saya ini guys ada Kopi Uyang Bagan. Ownernya adalah Kapolres Rohil. Dan lanjut kita guys, ini kita menuju jalan apa namanya nih, jalan SKB ya, nggak salah. Nah, ini jalan SKB, kita menuju Jalan Tecong nih guys ya. Ini sebelah kiri ada SD 006 Kelurahan Bagan Barat. Ada lagi Yayasan TK Islam Al-Ikhlas sebelah kiri. Dan sebelah kiri lagi ada Masjid Al-Ikhlas. Masjid Kecamatan Bangkoi kan. Besar, megah nih. Dan ini ada lapangan koni guys ya sebelah kiri.
Sekali lagi saya tidak ngesut objek yang saya sebutkan tadi, tapi saya lebih fokus kepada ngesut jalan ya. Ngesut jalan, kita akan belok kiri lagi nih. Kita akan berbelok kiri. Kita akan belok kiri, ini arah menuju Jalan Bakti. Jalan Bakti atau apa nih? Ini sebelah kiri saya ini jalan apa nih? Sebelah kiri saya ini lapangan KONI, dan kita berbelok kiri dan kita berbelok nanti kita berbelok sebelah kiri itu jalan utama ya guys ya, jalan utama nih. Nah, ini jalan utama. Kalau belakang saya itu adalah jalan nelayan, arah ke nelayan, pelabuhan nelayan. Kalau kita lurus ini jalan utama mengarah ke kota. Nah, kita bisa lihat guys ya. Kita bisa lihat nih, dari pelabuhan nelayan kita memasuki, ini sebelah kiri saya ini kantor imigrasi kelas 2 Bagan CPAPI. Ya guys ya, sebelah kiri saya ini lagi Masjid Al-Ikhlas Bagan CPAPI. Masjid Agung ya guys ya, Masjid Agung Al-Ikhlas Bagan CPAPI. Hati-hati Pak di jalannya. Kemudian lanjut lagi guys, kita akan menemukan bangunan putih itu, ada list biru, itu bangunan SMA Negeri 1 Bangko. Kalau untuk Rohil inilah dia, SMA Negeri 1 Bangko. Kemudian lanjut lagi guys, sebelah kirinya ini ada gedung serbaguna. Nah, ini gedung serbaguna, kalau sekarang ini sudah disebut dengan Gedung Haji Misran Rais. Kenapa disebut Gedung Haji Misran Rais? Karena Bapak Haji Misran Rais itu adalah salah satu orang yang menciptakan lagu Mars dan himne lagu Rokan Hilir. Dari 12 kabupaten kota di Riau, hanya Rokan Hilir yang memiliki lagu Mars dan lagu himnenya Rokan Hilir. Ini salut, kita bangga kepada almarhum. Al-Fatihah. Amin. Nah baik guys, kita sudah masuk nih arah kota Bagan CPAPI, dan kita bisa melihat di depannya itu ada kelenteng ya. Ada kelenteng masyarakat kita Tionghoa, dan kelenteng ini merupakan kelenteng ini merupakan kelenteng tertua di Bagan CPAPI ya guys ya. Di sini biasanya akan dilaksanakan ritual-ritual keagamaan bagi masyarakat Tionghoa ketika bakar tongkang dan kegiatan agama lainnya. Oke, saya salah belok. Oh ya, kita akan coba belok ke Jalan Merdeka nih ya. Kita akan mengarah kepada bangunan umum ya. Bangunan umum itu yaitu pusat perbelanjaan. Pusat perbelanjaan masyarakat itu tuh di depan itu ada Pasar Pelita. Ini guys, ini Pasar Pelita guys ya. Ini Pasar Pelita. Pasar Pelita ini memang sudah lama guys ya. Ini kalau mau mendekati Lebaran ini ramai nih Pasar Pelita. Dan kita berbelok lagi guys, kita mengarah arah jalan perniagaan, ataupun kalau kita mau ke Bagan Hulu ini, arah ke Bagan Hulu ya enggak? Baik guys, saya memang Bapak Ibu, saya sedikit berbahasa Indonesia lah. Nah ini kita masuk Jalan Sungai Garam guys. Ini Jalan Sungai Garam nih. Ini penuh sejarah juga Sungai Garam nih guys ya. Sebelahnya ini, sebelah kanan saya tadi ada toko Asia yang berpindah dari dalam keluar ya, dari Pasar Pelita tadi. Nah ini arah jalan ini Jalan Sungai Garam nih guys, Jalan Sungai Garam. Terus nanti kita belok ke jalan jalan apa nih, kita masuk ke sini dulu guys.
Kita masuk ke jalan apa, jalan masjid nih ya, bukan, jalan Masjid Muslimin nih, apa nama jalannya ya. Ini disinilah dulu lokasi apa namanya, di belakang kantor bea cukai ini lokasi jembatan apa namanya, pelabuhan Bagan Sepapi tempo dulu. Nah, ini pelabuhan inilah dulu batas antara laut dan daratan. Nah, kita bisa melihat sebelah kiri ini jalan Muslimin. Nah, ini jalan Muslimin namanya guys ya. Nah, sekarang kita masuk lagi jalan utama mengarah ke jalan pelabuhan nelayan. Pelabuhan nelayan. Nah, kita sebelum kita ngesut arah ke jalan pelabuhan nelayan, terlebih dahulu kita ngesutnya ke jalan ini dulu guys ya, ke jalan pelabuhan baru yang sekarang pun kondisi jalannya sudah bagus, alhamdulillah. Ini berkat komitmen dari pemerintah untuk terus membangun infrastruktur agar jalan-jalan, jembatan yang ada di Kabupaten Rokan Hilir ini tertata baik, tertata rapi, sehingga mobilitas masyarakat pun cukup nyaman ya, sangat nyaman sekali apabila kita melewati berbagai jalan-jalan yang ada di Kabupaten Rokan Hilir ini. Selain jalannya bagus, nyaman, mudah dilewati, ya tentu secara apa namanya, tidak kita sadari ekonomi juga meningkat guys. Nah, inilah. Nah, saat ini saya akan berbelok ke jalan apa nih? Ke jalan apa namanya nih jalannya? Nah, sekarang saya lewat jalan Bakti nih guys. Jalan Bakti. Ini jalan Bakti, di sebelah kiri ini itu jalan arah menuju Sungai Garam. Kalau kita sebelah kanan ini jalan menuju kantor bupati, ya kan? Jalan menuju pelabuhan Oliong. Kemudian ini jalan juga bisa menuju ke pelabuhan nelayan. Perlu kita ketahui bersama guys, jalan ini tidak hanya bisa memberikan jalan alternatif, dia juga bisa nanti jalan ini kita bisa juga jalan pintas nih ya, jalan menuju ke Kecamatan Pekaitan dan kecamatan-kecamatan yang lainnya. Nah, jalan ini juga merupakan jalan alternatif ya Bapak Ibu ya, yang telah dibangun oleh pemerintah, jalan pesisir nih namanya. Jalan ini cukup baik dan kondisinya sekarang sudah mulus. Bila dibandingkan tahun-tahun yang lalu, jalannya cukup parah, dan alhamdulillah dengan komitmen pemerintah untuk membangun infrastruktur, akhirnya jalan ini sudah dibangun dengan baik dan rapi. Jalannya sudah pada mulus guys ya. Jalan ini nanti ini jalan menuju kantor bupati. Ini merupakan jalan alternatif selain jalan pahlawan tadi ya guys ya. Jadi kalau jalan pahlawan tadi, kalau acara-acara ya, acara-acara kabupaten itu padat sekali. Oleh karena itu, oleh pemerintah dibukalah jalan pesisir ini sebagai jalan alternatif agar masyarakat bisa lebih nyaman, lebih cepat melintasi jalan yang ada di Kota Bagan Sepapi ini ataupun di Kabupaten Rokan Hilir yang berbahagia ini. Nah, ini agak sedikit tikungan guys ya. Hati-hati kalau kita menikung di jalan seperti ini. Oleh karenanya kalau kita berkendara itu harus dengan penuh ketenangan ya kan. Nah, inilah jalannya bagus. Jalannya sudah di hot mix oleh pemerintah nih. Bagus nih jalannya. Dan sudah dipasang tiang listrik. Ini
pada esensi dasarnya ketika ada jalan pasti ada tiang listrik, karena dia berbarengan ya. Ketika ada jalan bagus, tapi kalau tidak ada penerangan ya kan sama juga dengan. Oleh karena itu ada jalan, ada tiang listrik, ini cukup memberikan semacam sarana umum yang harus dijaga, harus dirawat, harus dimanfaatkan oleh masyarakat itu sendiri. Nah, inilah jalannya guys ya, cukup bagus. Ini jalan lintas pesisir nih guys, yang telah dibangun oleh pemerintah. Dan di kiri kanan itu ditanami pohon-pohon agar nanti ketika pohonnya besar bisa memberikan keasrian bagi para pengendara yang melintasi di jalan ini. Nah, ini jembatannya juga sudah dibangun box cover dan cukup bagus. Tapi hati-hati juga guys, di sebelah kanan tadi itu saya pernah istilahnya kebelet lah buang air. Saya menemukan ada ular warna hijau. Karena sudah mendadak ya, saya tetap melaksanakan aktivitas saya. Dan saya setelah selesai, saya cabut pontang panting saya. Memang hati-hati kita guys, kalau kita buang air di sembarangan tempat itu memang perlu izin dulu lah ya, agar kita tidak terkena kenapa-kenapa gitu. Ini memang saya nih orang Bagan nih, bahasa Indonesianya agak kelele-lele gitu ya. Tapi ya namanya juga kita belajar. Ini cukup panjang juga guys, jalan pesisir ini. Sama panjangnya dengan jalan Pahlawan ya kalau tidak salah. Nah, itu masyarakat kan bisa ngebut ya. Bisa ngebut, tapi sayangnya kadang masyarakat ini itulah. Sudah dibuat standar nasional Indonesia Honda itu ya, ada kiri kanan ada kiri kanan sign ada kiri kanan kaca spionnya kadang dibuang. Padahal itu sudah standar nasional Indonesia. Kegunaan spion itu adalah untuk melihat para pengendara lain yang ada di kiri kanan kita ya kan. Tapi nyatanya banyak dibuang lagi. Nah, kalau ini nih pengendaranya memiliki sign kiri kanan, memiliki spion kiri kanan, tapi tidak menggunakan helm. Nah, kalau ini menggunakan helm nih, bagus nih. Ada sign ada spion kiri kanan dan dia menggunakan helm. Tapi dia menggunakan SIM, walah tak tahu kita kan. Nah, terus guys, kita ya haus juga ya. Kalau kita nge-vlog ini memang haus, butuh energi. Tapi saya ingin minum dulu ya guys ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Alhamdulillah. Haus. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Nah, ini guys jalan pesisir nih guys. Jadi jalan pesisir ini dia nanti menuju ke kantor Bupati Rokan Hilir. Kemudian dia bisa menuju arah Batu Enam. Nanti kita bisa belok, kalau kita belok kiri nanti arah menuju kota Bagan Sepapi lagi. Kalau kita belok jalan lurus arah ke Gong itu, nanti kita arah ke Pekanbaru, arah ke Labuan Tangga Besar, arah ke Kecamatan Batu Hampar, arah ke Ujung Tanjung, arah ke Bagan Batu. Itu jalan protokol utama itu ya guys. Dan bisa kita juga menggunakan jalan itu arah ke kampus Stai Arido Bagan Sepapi ya kan. Nah, Stai Arido Bagan Sepapi itu tempat saya mengabdi juga tuh. Melalui dunia akademisi ya, di program studi komunikasi dan penyiaran Islam. Nah, ini jalannya cukup panjang guys ya. Nah, ini ada jembatan lebar nih ini ya. Ini rencana pemerintah itu akan dibuat jalan 2 jalur. Ya kan, ini jembatannya lebar. Dan kita doakan pemerintah berupaya untuk terus
mengesah pembangunan infrastruktur yang ada di Kabupaten Rokan Hilir ini. Nah itu guys, dari kejauhan kita sudah nampak tuh kubah kantor bupati, ya kan? Jadi Bapak Ibu yang berbahagia, untuk Kabupaten Rokan Hilir sendiri, kantor-kantor pemerintahannya itu unik. Nah ini perlu kita sampaikan, kantor pemerintah itu unik ya. Dari kabupaten lain itu yang ada di Riau unik. Uniknya kenapa? Di semua kantor pemerintahan yang ada di Rokan Hilir ini rata-rata di atasnya itu ada kubah. Nah, kubah itu mengidentikan bahwasanya beridentik Islam ya. Islam itu identik Melayu. Nah ini Rokan Hilir ini kawasan-kawasan Melayu. Kawasan-kawasan Melayu, dan walaupun Melayu tapi dia multi etnis, heterogen. Masyarakatnya heterogen, ada Melayu, ada Batak, ada Bugis, ada Cina, ada apa lagi ya? Ada Minang, ada Jawa, dan suku-suku yang lainnya banyak nih di Rokan Hilir ini. Dia masyarakatnya masyarakat yang heterogen. Apalagi nanti kalau kita masuk di Kecamatan Bagan Senembah itu lebih banyak lagi, dan jumlah penduduknya bahkan lebih besar jumlah penduduknya dari Kecamatan Bangko ini. Jadi kalau untuk Kabupaten Rokan Hilir, jumlah penduduk yang terbanyak itu di Kecamatan Bagan Senembah. Itu masyarakat atau penduduknya itu kegiatan hari-harinya yaitu pengusaha, banyak sawit di sana. Itu kadang Bagan Senembah itu, Bagan Batu itu dikenal dengan kota sawitnya. Baik Bapak Ibu, kita sekarang sudah memasuki area perkantoran Pemkab Rohil ya. Sebelah kirinya ini kita akan menemukan kantor Kejaksaan Negeri Rokan Hilir sebelah kiri ini. Kemudian kita terus lagi ke depan, kita akan menemukan pertama sekali itu Bundaran Elang. Ini Bundaran Elang ini, bahwasanya kita berada di pinggiran laut, dan di bawah elang, kaki elang itu ada ikan. Nah kita bisa melihat guys, itu kantor bupati termegah se-Provinsi Riau itu. Kita bisa lihat, jalan sini dulu kita guys ya. Kita jalan mengarah keluar dulu. Ini kantor bupati, kantor termegah itu di Provinsi Riau. Itu memiliki lantai 8 tingkat. Nah, 8 lantai itu tingkatnya. Ini jalannya mengarah ke luar lagi ya. Sebelah kiri itu, ini sebelah kiri kantor Kementerian Agama. Kemudian terus ini jalan, ini komplek perkantoran Batu 6 nih ya. Sebelah kiri kanan ini pusat pemerintahan. Sebelah kiri kanan ini pusat pemerintahan ya. Ini sebelah kiri ini kantor dinas sosial sebelah kiri. Sebelah kanan ini perumahan pemerintah ya. Nah sebelah kiri lagi ada dinas permukiman rakyat dan kawasan dinas perumahan dan kawasan pemukiman. Sebelah kanan lagi ada kantor perpustakaan. Sebelah kiri ada PMD. Ini banyak kantor ini di sini. Ini sebelah kiri ini kantor kosong ya. Bangunan sudah ada tapi belum diperuntukkan untuk kantor apa. Nah sebelah kanan saya ini ada kantor dinas pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Rokan Hilir. Nah ini dinas BKP. Ada lagi dinas ketahanan pangan dan pertanian sebelah kiri. Sebelahnya lagi ada museum muslim. Nah sebelah kanan saya ini ada taman edukasi pertanian. Nah ini sebelah kanan ini ditanami berbagai jenis hortikultura ya. Nah, di sini ada museum ikan yang dijadikan dinas koperasi dan UMKM. Dan ini ada gor
Batu 6, ada Museum Tionghoa sebelah kiri. Ada lagi di sebelah kanan saya ini Taman Budaya. Di sini biasanya diadakan perhelatan MTQ tingkat kabupaten dan provinsi Riau. Nah, di sini ada rumah apa nih? Museum Sejarah. Sebelahnya lagi sebelah kiri ada Balai Adat Melayu Riau. Nah, kita ketemu nih di apa namanya? Di bundaran ikan. Nah, di bundaran ikan Batu 6. Ikan Batu 6, kita akan berbelok terlebih dahulu. Kalau kita keluar itu kalau kita keluar itu mengarah ke Pekanbaru ya, mengarah ke Pekanbaru. Ini dia, ini arah kita itu ke Pekanbaru. Ini arah ke Pekanbaru. Ini dia bundaran Gong sebelah kanan tadi ya. Ada bundaran Gong. Ini kita mengarah ke Pekanbaru. Dan alhamdulillah jalan Pekanbaru dengan alhamdulillah ya. Dari Bagan Sepapi ini jalannya sudah bagus, mulus tulus nih. Jalannya sudah cantik, mulus, dan kalau kita ke Pekanbaru sudah nyaman sekali, sudah dekat. Apalagi jalan mengarah Pekanbaru itu dari Bagan Sepapi ke Pekanbaru itu kita melalui Dumai, tol Dumai Pekanbaru itu kita sudah bisa dengan cepat. Biasanya kita memakan waktu itu sekitar 5 sampai 7 jam. Sekarang dengan 4 jam saja kita sudah bisa sampai ke Pekanbaru. Paling lama 4 jam kita sudah sampai Pekanbaru. Ya kan? Paling cepatnya sekitar 2 jam atau 3 jaman lah. Itu dengan kecepatan tinggi ya. Nah, saat ini kita sudah bisa nih. Nah, inilah jalan, ini yang disebut dengan jalan kecamatan. Jalan kecamatan ini jalan menuju Pekanbaru nih. Jalannya sudah bagus, cantik ya, rapi, indah. Nah, ini. Tapi saya akan berbelok nih. Kita akan mengarah ke kota lagi. Tunggu dulu. Kita ke depan sedikit, kita akan ngeblok untuk masuk. Oke, baik Bapak Ibu, kita akan melihat, menjelajahi jalan-jalan yang ada di kota Bagan Sepapi. Nah, saat ini kita sudah sedang berada di jembatan Batu 7 nih guys ya. Batu 7, kita sudah memasuki jalur 2 nih. Jalur 2 arah ke kota Bagan Sepapi. Nanti kita akan melihat bagaimana kondisi terkini ya, jalan-jalan yang ada di kota Bagan Sepapi, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Nah, ini jalan 2 jalur guys ya. Sebentar lagi kita akan memasuki kawasan jalan-jalan protokol yang ada di Bagan Sepapi. Ini kita sudah berada di jalan kecamatan ya, dan sebelah kanan saya ini ada kantor. Pertama kita temui adalah kantor Badan Pusat Statistik Kabupaten Rokan Hilir, itu sebelah kanan tadi. Kemudian nanti kita akan menemukan gong ya kan, kita akan bertemu dengan gong.
kita sudah masuk dalam kawasan tertib lalu lintas. Ini guys ya, ada pelangnya. Dan itu ada gong. Ini jalan masuk kita pertama ya. Dan di depannya itu ada Puskesmas Bagan Punah. Cantik ya guys, rawat inap itu puskesmasnya yang telah dibangun oleh pemerintah pusat melalui dana dak bekerjasama dengan pemerintah Kabupaten Rokan Hilir. Baik, kita sudah memasuki Plang nih. Kita sudah masuk Plang, ada tuh Pelangnya pusat kota Senaboy. Kalau sebelah kiri komplek perkantoran Batu Enam. Nah tuh guys, itu ada gambar ikan ya, bundaran ikan. Kita belok kiri ini kita memasuki kawasan komplek perkantoran Batu Enam Bagan Siapi-api, Kabupaten Rokan Hilir. Inilah guys kompleknya. Ini saya tidak ngesut kiri kanan nih guys ya, karena fokus saya itu adalah jalan. Kita akan terlebih dahulu melihat jalan-jalan yang ada di Kota Bagan Siapi ini guys. Baik, kita akan memasuki arah jalan dari kota ke Pelabuhan Nelayan Kota Kenangan. Kita akan memasuki, ini kita sudah di persimpangan ya, persimpangan 4 jalan nelayan, jalan utama Pelabuhan Nelayan nih. Kita akan memasuki jalan utama Pelabuhan Nelayan. Ini dia. Ini dia guys ya. Jalan utama Pelabuhan Nelayan. Oke, itu nampaknya kelihatan hujan ya guys ya. Hujan. Jalan ini kita akan masuk Jalan Mawar. Ini Jalan Mawar guys ya. Ini Jalan Mawar. Kita masuk Jalan Mawar nih guys. Jalan Mawarnya. Jalan Mawar, sebelah kanan ini ada Hotel Lion. Sebelah kanan ada Hotel Lion. Kemudian kita belok kiri guys, belok kiri. Ini kita dari arah jalan apa dia? Dari Pasar Datuk Robi ya. Oh, baik guys, ini kalau kita pakai sertito, kalau kita tidak pakai dia akan berbunyi. Tapi kalau kita pakai, dia akan hilang bunyinya. Itu artinya memberikan gambaran bahwa peringatan bagi kita, gunakanlah sertibel dengan baik agar bisa memberikan rasa aman bagi pengendaranya. Nah, saat ini guys kita masih berada di kawasan perkantoran Batu Enam. Sebentar lagi kita akan menemui kantor Bupati termegah. Bahkan saya rasa ini termegah se-Indonesia lah ya. Bukan Riau lagi, Indonesia. Kita bisa melihat nanti bangunannya seperti apa. Bapak Ibu yang menilai. Yuk, terus ikuti channel saya Bapak Ibu.
baik teman-teman Ibu, di antara pepohonan kita sudah bisa melihat nih bangunan kantor Bupati termegah ala bangunan luar negeri. Ini dia bangunan kantor Bupati Rokan Hilir. Nah, ini dia guys, mantul bukan? Nah, itu baru sampingnya kita lihat. Nah, itu baru sampingnya. Untuk lebih melihat detailnya, nantikan channel saya, YouTube saya yang selanjutnya guys. Nah, itu di depannya itu kita sudah dihadapkan dengan laut, ya kan? Laut Sungai Rokan. Itu ada burung elang sedang menangkap ikan, menandakan bahwa Rokan Hilir penghasil ikan terbesar di dunia ketika itu. Nomor 2 ya. Nah, kita belok. Kita belok bundaran nih. Kita belok bundaran. Kita akan memasuki kota Bagan si api-api. Nah, itu dia guys kantor bupatinya. Megah bukan? Mudah-mudahan menjadi ikon Kabupaten Rokan Hilir. Baik guys, kita akan melintasi Jalan Tecong dulu guys ya. Jalan Tecong. Nah, ini kita belok kiri nih. Jalan Tecong. Ini kondisi hujan, ya kan? Nih. Baik, jalan ini lebar emang, ada 2 jalur nih. Saya melintasi jalan sebelahnya. Ini mohon maaf ya guys ya, ini dalam kondisi hujan, jadi agak sedikit terhalang pandangan kita ya. Dan ini jalannya pun sudah bagus, Jalan Tecong nih, sampai nanti ke ujung jalannya sudah bagus. Ini masih Jalan Tecong guys ya, cantik, mulus, sudah dihormati oleh pemerintah. Nah, ini jalan-jalan yang ada di Oke, saat ini kita sedang berada di Jalan Tecong ya. Jalan Tecong ini baru dibangun oleh pemerintah dengan base hot mix, dan saat ini kita menuju arah keluar, yaitu menuju kota Bagan Sekapi lagi ya guys ya. Dan ini cukup panjang ya jalannya dari dalam. Ya, nanti kita keluar, ini masih dalam kawasan Jalan Tecong ataupun disebut Jalan Pulau Baru. Nah, Jalan Tecong ataupun Jalan Pulau Baru. Kalau yang sudah dilewati tadi itu Jalan Pelabuhan Baru, kali ini Jalan Pulau Baru. Jadi ya, kita harus bisa membedakan mana Jalan Pelabuhan Baru dan mana Jalan Tecong. Dari Medan.
sebelah kanan ini ada Musola Al-Waris. Sebelah kanan saya ada Musola Al-Waris. Dan juga setelah itu nanti kita akan menemukan Pujasera. Nah, Pujasera ini sebenarnya pusat ekonomi masyarakat ya. Tapi terkadang jarang difungsikan. Ini Pujaseranya sebelah kanan. Nah, kemudian kita akan berbelok sebelah kiri. Ini jalan menuju kota. Nah, selain jalan utama tadi, jalan ini jalan apa namanya? Jalan SGB ya, jalan SGB ini juga merupakan jalan alternatif jalan menuju kota nih. Nah, kita juga bisa jalan ini untuk mencapai titik ke kota Bagan Serapi. Ayolah ke nelayan, Kak. Katanya mau ke nelayan, Itu bolitas Nino aja. Hah? Bau na? Boleh lah. Ada pegang kita. Boleh lah, yang apa tu kan tu cabai apa ni? Apa logo? Kelima. Pernah biasa itu. Ya di bawah ni baut nah bisa diganti siku ada bautnya juga lah. Mana atas yang usah mana? Tinggal. Mau. Oh, aku nampak. Itu bisa dibolong tu. Baik, kita sekarang ini masuk dalam kota Bagan Serapi. Kita belok kanan guys ya. Belok kanan. Ini menuju kotanya. Inilah suasana dan kondisi kota Bagan Serapi. Kanan kiri, kanan kiri. Kanan kiri. Ya. Kau tadi kata baju sekolahnya mana tadi, baju sekolah yang panjang tadi? Mana buat? Nah. Kanan kiri, putar cari. Kanan kiri, putar cari. Sampai di sini dulu. Tapi kecek Nino bapak Nino pak polisi. Mana? Anak-anak dah pulang semua, Mama. Bukannya di mana? Oke, Bapak Ibu, saat ini kita sudah berada di jalan utama mengarah ke pelabuhan nelayan ya. Ini kita bisa lihat kondisinya agak basah sedikit karena barusan diguyur oleh hujan. Ini jalan pelabuhan nelayan guys ya. Ini kita masih berada di jalan utama. Pelabuhan nelayan. Ini lalu. Pak, servis sofa nih ya. Gue kenal dulu deh. Gue minta. Ini mau kursi sofa. Nah, Nino mau kursi sofa. Nah, itu mau Nino kursi sofa. Kayaknya lembut kursi sofa. Sopra. Sopra. Mahal pay tadi tu. Hah? Mahal pay tadi tu dan sofa. Ya. Ada cenderungnya nanti ya.
opat, motor serba. Apa ini punya apa tuh ya? Ada celuk gitu. Opo. M ini M anak. M iki. M Jojo. Ojo. Oke, jalan ini dulu penuh dengan kubangan ya guys ya. Lapisan ini sudah bagus, sudah cantik, sudah gerigit ya kan. Gunung. Alhamdulillah. Kocong. Ramai dikunjungi oleh pemerintah. Kak Angga tadi mama. Kak Angga yang pakai baju coklat. Nampak di menu ada Kak Angga yang pakai baju coklat. Kak Angga. Kak. Iya hantu. Nah. Kak Angga. Jojo. Langsung balik keluarga tadi malam ya. Tak jongok ya. Yang Maira tadi malam. Siapa suruh kamu tidur? Betul, tak terlayani. Pernah menjabat aja itu. Yang tak ingin menjabat lebih malas itu. Biasa ya. Biasa. Macam Atta Halilintar biasa duit kayu banyak kan. Waduh mai itu. Duitnya ratusan miliar. Hadiah kado anak lahirnya Alphard. Sedikit koyo. Ayo nanya deh. Nah, itu ada disiapkannya Alphard. Oke guys, kita saat ini sudah masuk di jalan usaha 2. Jalan usaha 2 Pelabuhan Nelayan. Oke, kita inilah pemukiman kami di Pelabuhan Nelayan guys ya. Baik, sebentar lagi kita akan sampai
rumah kediaman Nino dan Ninu. Ini yang aman. Ini dia rumahnya Nino dan Ninu. Ini dia rumah Ninu yang viral itu. Ini apa enggak? Alhamdulillah Bapak Ibu, itu tadi konten yang saya rasa cukup menarik ya untuk saya persembahkan untuk Bapak Ibu semua di rumah tentang kondisi jalan-jalan yang ada di Kabupaten Rokan Hilir, khususnya di Kota Bagan Sepapi. Jadi bagi Bapak Ibu yang sudah melihat channel saya, visual saya, mudah-mudahan Ibu bisa terobat rasa rindu kampung halaman yang berada di jauh di sana ya. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Saya mohon kepada Bapak Ibu untuk membantu channel YouTube saya, Junaidi Media, subscribe, komen, like, dan share agar media informasi ini bermanfaat untuk kita semua. Demikian yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Semoga kita sehat selalu dan tetap ceria selalu. Bila bisa bil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you tomorrow.